Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Budiman Adesatria, peserta Latsar CPNS Wadena gelombang 3 Kabupaten Bengkulu Tengah tahun 2021. Pada video kali ini saya akan mencoba membahas mengenai potret etika publik di Indonesia, terutama yang ada di Provinsi Bengkulu. Etika publik yang saya bahas ini terutama berhubungan dengan profesi saya sebagai seorang dokter dan juga sekaligus sebagai ASN. Banyak sekali sebenarnya etika publik yang terkait di bidang kesehatan, baik itu yang baik dan yang buruk. Di video yang akan ditampilkan ini terdapat beberapa contoh potret pelayanan kesehatan pada masa sekarang ini. Seperti misalnya puskesmas yang menolak pasien dengan alasan pasien tersebut bukan tempat rujukannya, dan kemudian juga ada rumah sakit yang mana ditolak di seluruh IGD rumah sakit tersebut karena pasien itu merupakan pasien yang tidak bisa ditangani di rumah sakitnya. Hal ini juga sebenarnya tidak boleh terjadi karena pasien itu adalah pasien gawat darurat. Mungkin banyak etika publik lain yang tidak sesuai di mata masyarakat. Untuk itu kita sebagai ASN harus benar-benar berbenah agar masyarakat bisa mempercayakan pelayanannya kepada ASN tersebut. Menjadi rumah sakit rujukan utama penanganan COVID-19 di Provinsi Bengkulu. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah solusi umum masalah etika publik dari aparatur pelayanan publik, terutama yang ada di sekitar instansi tempat kita bekerja. Sebelumnya saya membahas tentang pelayanan publik yang profesional. Profesional yaitu adalah pelayanan publik yang berlandaskan akuntabilitas dan responsibilitas dari pemberi layanan, yaitu aparatur pemerintah. Ciri-cirinya adalah sebagai berikut. Yang pertama efektif, yang kedua sederhana dan mudah dipahami, dalam artian masyarakat tidak ribet dalam mengetahui alur-alur suatu pelayanan itu kemana. Kemudian adanya sikap transparan. Transparan ini adalah keterbukaan baik itu mengenai keuangan maupun dan pelaporannya. Kemudian persyaratan pelayanan baik teknis maupun administratif yang tidak berbelit-belit dan tidak menyusahkan. Kemudian juga ada unit kerja yang profesional. Di sini unit kerja yang profesional sangat menentukan pelayanan publik yang profesional karena akan melayani masyarakat dengan baik. Kemudian juga ada rincian biaya, tarif pelayanan dan prosedur pembayaran yang jelas. Kemudian ketepatan waktu yang mana juga sangat penting. Kemudian dituntut adanya petugas yang responsif, dan juga petugas yang terakhir adalah petugas yang adaptif, yaitu dia bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan. Kemudian selanjutnya baru kita masuk ke solusi umum masalah etika aparatur pelayanan publik. Pada dasarnya ada 4 solusi umum yang perlu ditetapkan. Yang pertama adalah penetapan standar pelayanan. Penetapan standar pelayanan ini menjadi penting karena merupakan baku emas untuk melayani masyarakat. Yang kedua adalah pengembangan standar operasional prosedur atau sering kita sebut SOP, yang mana ini di bidang kesehatan SOP memegang peranan yang sangat penting, terutama untuk melakukan suatu tindakan medis ataupun mengobati suatu penyakit, yang mana bila tidak dilakukan dengan SOP yang jelas, baik dan benar, tentu saja pasien bisa jadi penyakitnya tidak sembuh ataupun semakin parah.
Kemudian pengembangan survei kepuasan pelanggan, yang mana survei ini harus dilakukan secara kontinu untuk mengetahui kepuasan para konsumen kepada suatu pelayanan publik. Dan kemudian ada pengembangan dari sistem pengelolaan pengaduan. Kemudian terkait permasalahan yang dibahas, yaitu solusi etika publik di masa pandemi, saya dapatkan beberapa solusi. Yang pertama yaitu tetap mematuhi protokol kesehatan 3M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, 5M mungkin lebih tepatnya, menghindari kerumunan. Kemudian juga ASN dituntut harus lebih inovatif dan kreatif dalam masa pandemi. Kenapa? Karena banyak hal-hal yang tidak terduga yang terjadi di masa pandemi seperti sekarang ini. Misalnya secara daring, ataupun mengembangkan secara via WA atau secara email seperti itu. Kemudian diarahkan secara daring sama dengan yang sebelumnya, dengan inovasi dan kreativitas yang sesuai. Hal ini untuk pelayanan kepada publik lebih diarahkan secara daring dengan inovasi dan kreativitas yang sesuai. Karena apa? Karena pelayanan harus tetap kita berikan walaupun suasana masih pandemi. Ya, harus kreatif ya. Kemudian jika pun harus masuk kantor, mungkin bisa disesuaikan jumlah karyawan yang masuk ke kantor. Mungkin bisa dibagi 2 atau 2575. Yang penting pelayanan tidak terbengkalai. Dan juga jangan lupa jamnya juga diatur. Mungkin bisa pengurangan jam atau sebagainya sesuai dengan inovasi dan kreativitas. Kemudian bagi ASN yang terkonfirmasi COVID-19 agar tidak bekerja dulu atau dia bekerja dari rumah, sehingga pelayanan publik tetap bisa berjalan walaupun masa pandemi sedang terjadi. Oke, demikianlah video etika publik dari saya. Semoga bisa menjadikan kita semua dan saya sendiri menjadi ASN yang beretika publik menuju pelayanan yang profesional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.